sini, aku Lembayung Puspalangit dari kelas 11 4 akan menjelaskan tentang 9 peradaban kuno sebagai remedial dari sejarah tingkat lanjut aku. Tapi sebelumnya di sini aku ingin menyapa teman-teman dan Bu Ervita. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Yang pertama, aku pengen ngejelasin tentang peradaban Mesir kuno. Mesir kuno ini letaknya di hilir Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini konon katanya merupakan air matanya Dewi Isis ketika mencari jenazah putranya. Tapi faktanya, Sungai Nil ini merupakan gletser dari pegunungan Kilimanjaro Afrika yang mencair dan bermuara di Laut Tengah. Dan Mesir kuno ini tuh hadiah dari Sungai Nil. Itu kata Bapak Herodotus alias Bapak Sejarah Dunia. Kita lanjut ke bagaimana perkembangan dari manusia-manusia di Mesir kuno ini. Sebelum terjadinya 11 periode di Mesir kuno, awalnya tuh masyarakatnya hanya membentuk desa-desa kecil yang disebut juga nomen. Tapi desa kecil ini berkembanglah menjadi kota-kota kecil dan kota-kota kecil ini juga berkembang menjadi kerajaan. Tapi awalnya kerajaan itu tidak utuh menjadi Mesir kuno, melainkan terbagi menjadi dua, yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Barulah disatukan oleh pemimpin yang bernama Menses menjadi Mesir kuno dalam satu kesatuan utuh yang disebut juga periode pradinasti pada saat itu. Dan di periode pradinasti yang ini, yaitu periode yang pertama, mereka mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai sektor ekonomi mereka. Dan awal mulanya mereka didominasi oleh Mesir Hulu, yaitu peradaban Badari. Dan di penghujung periode ini, mereka mulai mengembangkan simbol-simbol tulisan yang kelak akan menjadi tulisan hieroglif. Lanjut ke periode yang kedua, yaitu periode dinasti awal. Di sini mereka mendirikan ibu kota yang bernama Memphis. Dan mereka tingkat kekuasaan dan kekayaannya itu semakin bertambah karena mereka mulai mengerti bagaimana cara mengatur pemerintahan. Nah, seperti ditunjukkan dalam bangunan-bangunan di Abydos yang mulai adanya perkembangan dalam pemerintahannya mereka. Barulah kita lanjut ke periode yang ketiga, yaitu periode kerajaan lama. Di sini tuh identiknya dipimpin oleh Firaun Djoser dan Firaun Khufu. Di sinilah mereka mulai membangun ikoniknya Mesir, yaitu piramida Giza dan The Great Sphinx. Dan di periode kerajaan lama ini sayangnya mereka menerapkan praktek-praktek feodal karena semakin lama pemerintahannya tuh mulai tidak bisa memanage Mesir. Dan karena adanya praktik feodal ini, masyarakatnya tersiksa dong. Dan terjadilah kelaparan dan juga kekeringan yang akhirnya keadaan di Mesir kuno itu tuh anjlok. Dan kita masuk ke periode yang keempat, yaitu periode menengah pertama. Di sini kelaparan makin meningkat, bahkan terjadi perang saudara. Sampai akhirnya pemerintah mereka tuh berpisah menjadi menjadi daerah mereka masing-masing dan membangun daerahnya masing-masing. Di sinilah karena yang mereka manage itu kan nggak utuh ya, satu Mesir kuno gitu, lebih kecil lagi, mereka mengalami masa kejayaan lagi sesuai daerah masing-masing. Tapi justru karena daerah masing-masing tuh jaya masing-masing gitu ya, mereka malah rebutan kekuasaan, kayak pengen nunjukin siapa sih yang paling kuat. Dan di sini terbagi menjadi dua lagi nih, Mesir Hulu dan Mesir Hilir kayak yang pertama. Tapi bedanya Mesir Hulu itu dipimpin oleh keluarga Intef di daerah TB, dan kalau Mesir Hilir ini dipimpin oleh Herakleopolis. Abis terbagi menjadi dua gitu, awalnya mereka ada main sendiri-sendiri, cuma akhirnya Mesir Hulu ini menyeranglah si Mesir Hilir. Habis nyerang, mereka bersatu lagi. Mungkin tujuan menyerangnya tuh cuma pengen mempersatukan lagi kali ya. Sampai akhirnya kita lanjut ke periode yang kelima, yaitu kerajaan pertengahan. Di sini tuh setelah mereka habis perang terus bersatu lagi, mereka terjadilah renaissance budaya. Jadi budaya-budayanya meningkat, seni-seni dan sastra juga berkembang, dan kerajaan juga makin maju. Terus awalnya ya udah masyarakat menjalani hari-hari biasa sampai akhirnya raja terakhir di periode ini tuh namanya Amenemhat III. Kedatanganlah bangsa Hyksos. Awalnya bangsa Hyksos nih tujuannya cuma pengen memenuhi kebutuhan kerja, dan si Amenemhat ini kayak ya udah terima-terima aja. Cuma nggak taunya si bangsa Hyksos ini tuh lama-lama mulai menjajah Mesir kuno sampai akhirnya Mesir kuno ini nih terpukul mundur dan balik lagi ke TB, sementara Mesir kuno dikuasai oleh bangsa Hyksos ini. Dan masuklah kita ke periode yang keenam, yaitu periode menengah kedua atau disebut juga periode bangsa Hyksos sih. Dan di sini ketika Hyksos dikuasai Mesir, ternyata Mesir kuno yang asli itu yang ada di TB itu mempersiapkan kekuatan untuk menyerang Hyksos, dan ketika diserang pun si Hyksos ini kalah juga. Terus si TB menang, ya udah mereka menjadikan kedatangan bangsa Hyksos ini sebagai pelajaran. Terus mereka memperkuat militer dan juga mengekspansi wilayah supaya makin kelihatan nih kekuasaannya. Kita lanjut ke periode yang ke-7, yaitu periode kerajaan baru. Di sini itu tuh secara garis besar dia didominasi oleh Firaun sejumlah 5. Nah, yang pertama itu adalah Firaun Thutmose I. Secara singkat, beliau itu tuh jago untuk mengekspansi militer.
Nah, gitu. Yang kedua adalah Firaun Hatshepsut. Kalau kalian mau tahu, Firaun Hatshepsut itu Firaun perempuan loh. Nah, ini jago perdagangan. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam jaringan perdagangan, dia jago memperbaikinya. Terus juga jago memperluas wilayah melalui perdagangan tersebut. Barulah kita lanjut ke yang ketiga, yaitu Amenhotep IV. Sayangnya ketika sebelumnya tuh Mesir kuno aman-aman aja, bahkan ada di puncak kayak kejayaan gitu, sayangnya hancur lah karena si Amenhotep IV ini. Itu karena kayak pemikiran dia tuh terlalu radikal. Dia bahkan menganggap dirinya Tuhan, kayak ngaku-ngaku dia tuh dewa. Dan masyarakat tuh kalau misalnya bersuara, dia tuh nggak terlalu ngedengerin karena dia fokus sama keinginannya dia sendiri. Bahkan dia tuh mindahin ibu kota dari TB ke Akhetatan. Nah, kita lanjut ke Ramses II. Nah, sebenarnya di Ramses II ini tuh sempat ada kemajuan karena dia membangun banyak kuil gitu yang menunjukkan bahwa ya udah Mesir kuno balik lagi ada mayem. Cuma sayangnya dia tuh diserang oleh bangsa Het dari. Nah, bangsa Het itu tuh pernah loh ngejajah, menyerang bangsa Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Dan si bangsa Het ini menyerang Ramses II dalam pertempuran Kadesh. Tapi akhirnya berhenti juga penyerangannya karena adanya perjanjian kayak ya udah kita kerjasama aja daripada kamu nyerang aku gitu kata Ramses. Akhirnya ya udah mereka akur lah. Jadi kita lanjut ke Firaun yang terakhir kalau dari buku putih ya itu adalah Ramses 11. Nah, Ramses 11 ini tuh pada masa dia tuh sayang sekali banyak diserang oleh bangsa Libya. Bangsa Libya tuh bangsa barbar. Terus karena mungkin ketika diserang itu pemerintahnya kurang diperhatikan, akhirnya pemerintah tuh banyak yang korup dan masyarakatnya jadi terabaikan juga gitu loh. Dan sayangnya ketika masa ini Mesir tuh terpecah menjadi dua. Ramses ada di utara dan para imam agung atau kayak para kaum-kaum yang agama gitu ya ada menempati di selatan. Dan ketika udah berpisah gitu, makin lemah dong kekuasaan si Ramses. Nah, Ramses ini yang ada di daerah utara diseranglah oleh bangsa Libya. Tadi bangsa Libya tuh nggak sempet apa ya nggak sepertinya dikalahin, terus udah lihat Mesir terbagi menjadi dua, diseranglah. Dan akhirnya Ramses ini kekuasaannya jatuh di tangan Mendes, pemimpinnya Libya. Kita lanjut ke periode yang ke-8, yaitu periode menengah ketiga. Nah, karena tadi kan Libya menyerang Mesir kunonya juga berhasil dikalahkan, akhirnya Libya nih membentuklah dinasti Bubastid yang menguasai Mesir kuno. Bahkan ibu kotanya tuh dipindahin ke Tanis. Tapi Libya ini tidak selamanya ada di Mesir. Dia kedatangan oleh bangsa Kush dari Nubia. Bangsa Kush ini berhasil lah ngalahin Libya, terus menyatukan Mesir lagi. Tapi sayangnya ketika udah berhasil menyatukan Mesir, mereka kedatangan bangsa lain, bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur ini ada loh di Mesopotamia. Nah, lanjut aja nih. Bangsa Asyur ini udah mukul mundur bangsa Kush. Dia sebenarnya ada di ini lanjut ya ke periode yang ke-9 yaitu periode akhir. Dia tuh Asyur ini ingin menyerahin kembali kekuasaan Mesir ke pribuminya Mesir. Cuma ternyata Mesir kuno tuh tetap gak terima. Akhirnya dia kerja sama dengan Yunani kuno kayak minta tentara Yunani kuno untuk bantuin ngalahin bangsa Asyur. Akhirnya bangsa Asyur itu kan mundur kan. Terus Mesir sempat bangkit sebentar sebelum akhirnya diambil oleh bangsa Persia dalam pertempuran Pelurium. Kayaknya Pelurium atau Pelusium gitu. Terus di bangsa Mesir ini kan diambil alih oleh bangsa Persia. Kayak Persia ini susah banget dikalahin. Sampai akhirnya datanglah periode ke-10 yaitu periode dinasti Ptolemeus. Ini Yunani kan dipimpin oleh Alexander Agung ya. Dia tuh berhasil menguasai Mesir yang akhirnya Persia juga ada di bawahnya Yunani. Nah, di periode ini kalau kalian mau tahu ada namanya Helenistik. Helenistik itu tuh Yunani menyatukan budayanya Yunani, Mesir dan Persia tanpa menghapus kayak salah satu dari ketiganya. Jadi kayak menggabungkan gitu itu tujuannya supaya Yunani kayak kesetiaan pengen menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa-bangsa yang udah dijajah. Tapi sebenarnya di periode yang ke-10 ini tuh mereka tuh cukup maju loh karena Alexander Agung nih berjasa banget untuk menciptakan perpustakaan Alexandria. Itu kan memajukan pendidikan ya. Terus juga bangun mercusuar untuk navigasi kapal-kapal dan bahkan adanya bisnis papirus yang berkembang pada saat itu. Nah, cuma sayangnya di periode selanjutnya kayaknya periode selanjutnya itu kan Romawi ya. Cuma sebelum masuk ke periode Romawi ini ada kisah yang ini kayaknya berhubungan sih sama Julius Caesar. Jadi Mesir ini secara rumit ada di kekuasaan Romawi karena pada saat itu Julius Caesar mengejar Pompeius ke Mesir, tapi Pompeius mati di tangannya Ptolemeus. Ptolemeus itu kebetulan juga sedang berkonflik dengan Cleopatra, maka Julius Caesar
kerja sama dengan Cleopatra untuk melawan Ptolemeus. Dan karena Julius Caesar mending menikah ya dengan Cleopatra. Tapi jujur, aku tuh bingung. Karena yang aku cari di internet, Julius Caesar tuh menikah dengan Cleopatra, ya menikah dengan Cleopatra. Tapi kalau dari buku putih, yang menikah dengan Cleopatra tuh Marcus Antonius. Tapi pada akhirnya, ya udahlah, pokoknya si Cleopatra ini kan menikah dengan orang Romawi untuk mengalahkan Ptolemeus, dan karena pemimpin dari dua peradaban itu menikah, dan tapi pihak Romawi ini tuh gak setuju nih sama pernikahan mereka, dan akhirnya Romawi malah menyerang menyerang Mesir, dan masuklah ke periode Mesir yang terakhir, yaitu periode kekuasaan Romawi. Ya dimana tadi kan Romawi udah nyerang Mesir kan, dan Mesir ini ada di bawah kekuasaan Romawi. Akhirnya karena Romawi itu kan orang-orang Kristen ya, jadi pengaruh agama Kristen juga masuk ke Mesir. Sayangnya orang Kristen di Mesir ini tuh malah dianiaya ketika masa Kaisar Diocletianus. Kayak dianiaya kurang lebih 10 tahunan gitu, barulah berhenti ketika adanya Edik Milan dari Kaisar Konstantinus Agung. Jadi Edik Milan itu adalah kebebasan beragama. Dan di sini aku pengen nambahin kayak ciri khas dari Mesir kuno ini. Yang pertama tentunya ada piramida Giza ya, sama Sphinx tadi. Nah, terus sistem kepercayaan religi mereka tuh politeisme, yang dimana dewa kekuasaan tertingginya itu adalah dewa Osiris, atau disebut juga dewa penguasa alam baka. Tapi tadi pas ke kekuasaan Amenhotep, itu kan dia menganggap dirinya dewa. Itu yang awalnya tadi Mesir kuno politeisme digantilah menjadi monoteisme untuk menyembah dewa Aten. Atau sebenarnya ya dewa Aten itu adalah dirinya sendiri, dewa matahari katanya begitu. Dan di Mesir itu ada pemumian atau pembalseman, yaitu mengawetkan jenazah yang sudah meninggal. Kan jenazah memang sudah meninggal ya. Pokoknya itu pengawetan jenazah karena mereka percaya bakal ada kehidupan setelah kematian. Jadi jasadnya tuh diawetin supaya bisa dipakai lagi di alam baka begitu. Dan hasil budaya ini tentu saja ada tulisan hieroglif kan tadi seperti yang udah dijelasin. Terus juga ilmu pengetahuannya jujur di sini tuh udah maju juga karena mereka ada ilmu astronomi kayak mengukur pembintangan. Terus juga navigasi itu kan mereka tadi ya karena dibantu sama Alexander Agung untuk membangun mercusuar, makanya perkapalan mereka juga cukup maju. Dan ada kemajuan di bidang pengobatan karena menurut aku ya pembalseman aja mereka ngerti, apalagi obat-obatan begitu. Dan kayaknya seingat aku ya itu tuh ada obat untuk cegah infeksi, itu mulai dari peradaban Mesir kuno. Lanjut, di sini aku pengen ngejelasin tentang peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia ada di daerah Suriah dan Iran kalau zaman sekarang ya. Cuma pada saat itu peradaban Mesopotamia letaknya ada di antara sungai Yufrat dan Tigris. Bahkan kalian tahu nggak sih, Mesopotamia itu diambil dari kata Mesos dan Potamos, yang dimana Mesos adalah kota-kota dan Potamos adalah tengah. Kayak karena mereka kan ada di antara sungai Yufrat dan Tigris tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dari peradaban Mesopotamia ini. Yang pertama, mereka tuh diduduki oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini tuh penduduk asli, kayak asli banget dari Mesopotamia. Bahkan perintis dari peradaban Mesopotamia ini. Dan peradaban Mesopotamia ini dikenal juga sebagai peradaban Sumeria, kalau kalian pengen tahu. Dan di Sumeria ini terbagi menjadi 3 periode lagi. Yang pertama adalah periode Ubaid. Di periode Ubaid ini, mereka hanya membangun pemukiman besar aja. Terus juga kayak menguasai keterampilan yang udah cukup jaya loh sebenarnya pada saat itu. Kayak mereka udah bisa membangun lahan pertanian, udah bisa bikin tembikar, udah bisa bikin sabit yang alat gitu loh. Dan bahkan mereka mereka membuat roda dari tanah liat. Bayangin pada saat itu, pada saat awal banget adanya manusia, mereka udah bisa bikin roda. Terus adanya periode Uruk. Periode Uruk ini tuh mulai muncul kehidupan kota. Kehidupan kota yang tadinya kan kayak cuma pemukiman biasa. Kota tuh mulai ada tata letak yang lebih rinci, udah mulai ada pemerintah juga. Dan kota ini sebenarnya disebutnya negara-negara kota. Dan bahkan mereka udah punya kedaulatan. Ya kayak tadi, udah punya pemerintahan gitu. Dan di sini juga mulai munculnya cuneiform, yaitu tulisan yang digunakan dalam Mesopotamia. Yang terakhir adalah periode Jemdet Nasr. Di periode Jemdet Nasr ini, huruf cuneiform makin berkembang nih. Yang tadinya cuma buat nyatet pertanian, terus digunain lah untuk pemerintahan. Terus perdagangan mereka cenderung pada beternak, berdagang, dan bertani. Pada bangsa Sumer ini, mereka membangun 12 kota besar. Terus juga udah berhasil membangun irigasi dari 2 sungai yang di sekitarnya.
Dan ibu kota bangsa Sumer ini adalah Ur. Dan tata letaknya menyerupai Mohenjo-daro Harappa. Itu yang ada di India nanti. Lanjut, kita ke bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia ini adalah bangsa kedua yang menempati Mesopotamia. Cuma, dia tuh bukan orang Mesopotamia asli. Nggak kayak bangsa Sumeria ya. Dia berasal dari padang pasir utara. Kita lanjut ke bangsa yang kedua, yaitu bangsa Akkadia. Nah, bangsa Akkadia ini tuh asalnya dari rumpun Semit. Dia bukan bangsa Mesopotamia asli ya. Karena konon katanya, dia tuh dari padang pasir utara di Mesopotamia. Ada yang bilang dia dari Jazirah Arab, ada yang bilang dia dari Afrika Tengah, tapi yang pasti dia bukan orang Mesopotamia asli. Nah, dia tuh menaklukkan Sumeria, terus memukul mundur Sumeria dan akhirnya menguasai Mesopotamia. Tapi dia tuh menggunakan peninggalan-peninggalan Sumeria gitu loh, kayak sistem penulisannya, terus pemerintahannya, dan cara berekonominya. Itu ngikutin Sumeria, mengembangkan aja sih. Ada satu yang menjadi ikonnya dia, yaitu sistem pos. Sistem pos pertama tuh ada di bangsa Akkadia ini guys, kalau kalian mau tahu. Tapi pada saat itu, barang-barang yang mau dikirim dilapisi oleh tanah liat. Nah, tanah liatnya diukir lah kayak alat gitu, terus ditulis alamat yang tertuju dan diantar sama orang kayak secara manual, jalan kaki. Di sini pertaniannya dibagi menjadi dua, yaitu pertanian di sebelah utara dan selatan. Bedanya karena di sebelah utara itu airnya mengandalkan dari hujan musiman, tapi kalau di sebelah selatan itu pakai irigasi dari dua sungai yang tadi udah dibangun sama bangsa Sumeria. Nah, sayangnya bangsa Akkadia ini tuh hmm, diserang sama bangsa Guti, yang akhirnya bangsa Akkadia ini kalah kan, dikalahkan sama bangsa Guti. Terus bangsa Guti ini berkuasa di Mesopotamia. Cuma bangsa Guti ini nggak mengganggu negara-negara kota gitu, kayak cuma pengen ngusir Akkadia aja. Jadi yang orang Mesopotamia asli dibiarkan berkembang, kayak Uru, Lagas itu kan berkembang sendiri, cuma emang pada tunduk aja ke bangsa Guti. Dan ketika bangsa Guti ini udah berjaya di situ, bangsa Ur dan Uruk nih ternyata nyerang bangsa Guti. Terus akhirnya terjadi Renaissance Sumeria, yang dimana bangsa Sumeria ini bangkit lagi lah sama orang aslinya Sumeria kan. Cuma dia nggak lama diserang sama bangsa Elam. Bangsa Elam ini menaklukkan Ur dan Uruk. Terus bangsa Elam berkuasa sebentar, nggak taunya bangsa Amori ini yang orang Mesopotamia juga datanglah untuk menaklukkan bangsa Elam. Nah, akhirnya kita masuk ke bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia ini, kata Babilonia sebenarnya hanya merupakan ibu kotanya dari bangsa Amori. Babilonia ini nih didirikan oleh Sumwabum. Dan kalau kalian mau tahu, perekonomian mereka tuh nambah. Nggak cuma dari pertanian dan peternakan dan perdagangan ya. Mereka juga ada sistem pajak. Jadi, dari wilayah-wilayah yang mereka taklukin, wilayah itu tuh wajib membayar pajak kepada mereka. Disinilah masyarakat itu kaya raya, terus jaya-jaya juga. Karena mereka udah kaya, terus senang berbagi, jadi kayanya tuh merata. Dan unggulan di sini adalah mereka udah punya pelabuhan besar untuk pedagang. Jadi mereka memanfaatkan sungai yang ada di sekitar mereka untuk berdagang ke luar. Dan di sini mereka tuh saking kayanya ya, mereka pandai menciptakan apapun dari emas gitu. Bangsa Babilonia ini disebut juga sebagai tempat terindah yang pernah dibuat oleh manusia. Nah, kita lanjut ke bangsa Assyria. Tapi sebelum ke bangsa Assyria, itu tuh bangsa Babilonia tadi kan berjaya banget ya. Cuma raja terakhirnya yaitu Raja Hammurabi itu meninggal, terus dia dijajah oleh bangsa Het. Nah, ketika diambil alih sama bangsa Het, udah diambil alih, bangsa Het juga terlalu lama, diambil alih lagi sama bangsa Kassite. Bangsa Kassite ini cukup berkuasa pada saat itu karena dia sampai mengganti nama peradaban, sempat mengganti nama peradaban menjadi Karandunias. Dan ibu kotanya juga kayak dirombak. Cuma ketika bangsa Guti tadi berkuasa di Mesopotamia kan membiarkan kota-kota di Mesopotamia berkembang sendiri ya. Itu tuh kerajaan Asyur kan juga berkembang, terus ketika bangsa Babilonia diambil sama bangsa Het, dia memisahkan diri, terus berkembang sendiri di pegunungan. Maka ketika bangsa Kassite ini kayak mulai semena-mena gitu, si bangsa Assyria datang ke Mesopotamia buat ngambil alih biar bangsa Kassite nggak berkuasa. Dan akhirnya adalah ini periode bangsa Assyria. Dia membangun Mesopotamia itu cukup oke banget. Bahkan disebut juga dia sebagai pembangunan hebat. Banyak banget bangunan-bangunan megah dan kota-kotanya tuh api banget gitu. Karena ada banyak kuil sama istana juga. Nah, puncak kejayaannya tuh ada di Raja Tiglat-Pileser. Karena ya tadi dia mencetuskan untuk membangun kuil-kuil sama istana. Dan di sini mulai mengenal ilmu perbintangan atau ilmu falak. Jadi kayak menerka-nerka dari bintang-bintang itu ya. Dan raja terakhir di bangsa Assyria ini, yaitu Raja Asurbanipal, itu tuh sangat terpelajar. Bahkan dia membangun perpustakaan besar yang isinya tuh ada 22.000 buku. Cuma pada saat itu bukunya bukan buku yang lembaran-lembaran gitu ya, lebih ke
tanah liat yang diukir sama tulisan. Nah, sayangnya ketika Asurbanipal ini udah wafat, terus bangsa Khaldea, eh, karena ketika Asurbanipal ini wafat, terjadilah perang saudara kayak untuk rebutan kekuasaan gitu. Sampai akhirnya karena rebutan kekuasaan ini kan jadi melemah ya pertahanannya. Ini menjadi kesempatan bagi bangsa Khaldea untuk mengambil alih. Dan akhirnya bangsa Khaldea di bawah pimpinan Nabopolassar itu mengalahkan bangsa Assyria. Kita lanjut ke yang terakhir, bangsa yang menempati Mesopotamia yang terakhir yaitu bangsa Babilonia baru. Dia ini berjaya banget ya setelah sebelumnya Mesopotamia ini sempat agak bobrok. Ini maju lagi sama Raja Nebukadnezar II yang dimana dia tuh orang yang terpelajar juga. Dia sangat mendukung pendidikan, bahkan karena sangat mendukung pendidikan inilah terciptanya ilmu perbintangan gitu. Orang-orang mulai mengerti ilmu perbintangan dan adanya ilmu falak yang menerka-menerka dari bintang-bintang itu. Terus ada juga yang sistem 60 angka. Itu dari bahkan Mesopotamia ini. Dan si Nebukadnezar II ini tuh menaklukkan Yudea sama Yerusalem untuk mengasingkan orang-orang Yahudi gitu. Dia juga ekspedisi militer tuh bagus banget. Di bangsa Babilonia baru ini juga pembangunannya oke banget. Karena kalian tahu gak sih, ada Taman Gantung Babilonia itu tuh adalah tempat sebagus-bagusnya tempat yang dibangun sama manusia. Cuma sayangnya, masa Khaldea ini ketika dipimpin oleh Raja Nabonidus, itu tuh dia suka menindas masyarakatnya. Udah gitu, kayak suka semena-mena gitu juga sama bangsawannya. Sampai akhirnya, bangsa Babilonia ini kan diserang lah sama bangsa Persia. Terus bangsa Persia ini tuh menyerang, nggak semata-mata nyerang sendirian ya. Bahkan Persia ini dibantu sama orang-orang Yahudi yang tadi sempat diasingkan sama Nebukadnezar dan dibantu sama masyarakat Mesopotamia sendiri. Ya karena kan sama Nabonidus tidak di-treat well ya. Terus akhirnya Nabonidus ini diserang dari berbagai manapun, kalahlah dia. Dan akhirnya masa Mesopotamia ini runtuh dan jatuh di tangan Persia. Nah, kita lanjut di sini. Aku benar-benar jelasin sebisa aku aja kayaknya ya. Nah, pertama-tama Yunani ini terbagi menjadi dua, yaitu Yunani kepulauan dan Yunani daratan. Yunani daratan sendiri juga terbagi dari Yunani pegunungan sama kota-kota gitu. Sementara kalau Yunani kepulauan itu tepatnya ada di Laut Aegea atau yang pada akhirnya disebut Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini lama-lama disebut menjadi Minoa. Minoa diambil dari nama raja yang berkuasa di Kreta tersebut. Terus di Pulau Kreta ini atau di Minoa itu dia sangat berkembang perdagangannya sampai akhirnya gunung api itu meletus. Gunung apinya benar-benar besar terus meletus, akhirnya yang tadinya Kreta itu kan satu kesatuan cuma terpisah lah menjadi beberapa, dan beberapa itu digabungkan oleh bangsa Mykenae. Pada bangsa Mykenae atau Peloponnesia ini dia berkembang lah menjadi Yunani kuno. Tapi kayak masih Yunani kuno yang awal-awal banget ya. Dan ketika dipegang oleh bangsa Mykenae, dia tuh menyerang Troya atau disebut juga perang Troya. Nah, di sini tuh perang Troya kayak memiliki banyak pro kontra, kayak apakah dia beneran terjadi apa tidak, karena kayak belum terlalu banyak bukti yang kuat, tapi kalau misalnya dari buku putih itu tuh sebenarnya katanya beneran terjadi karena itu tertulis dalam buku Iliad dan Odyssey. Sebenarnya tujuan dari perang Troya ini tuh memperebutkan rute dagang yang ada di Laut Hitam oleh bangsa Troya gitu, kayak itu sebenarnya emang punya bangsa Troya, cuma Mykenae pengen ngambil rute tersebut. Terus ketika Mykenae ini berkuasa, tiba-tiba diinvasi lah sama bangsa Doria, dan ketika diinvasi sama bangsa Doria dia mengalami kemunduran. Kemunduran ini menyebabkan masyarakatnya kayak nggak makmur lah, terus tanahnya suka kekeringan, sampai akhirnya kedatangan sama bangsa Hellas yang menjadi awal mula dari terciptanya periode-periode di Yunani. Nah, periode pertama banget nih yang ada di Yunani itu adalah periode Arkais. Ketika periode Arkais ini politik, ekonomi, budayanya itu berkembang banget, apalagi kekuatan militernya. Tapi pada awalnya periode Arkais ini kayak nggak punya pemimpin yang mendominasi, karena mereka fokus sama kota-kota sendiri. Kayak mereka tinggal di kota-kota sendiri gitu. Barulah ketika kota-kota sendiri itu mulai makin berkembang, mereka merasa butuh nih bekerja sama. Akhirnya kota-kota tersebut bekerja sama kan. Nah, ketika bekerja sama, mereka otomatis membentuk kesatuan yang lebih besar. Dan mereka mulai berpikir kayaknya kita butuh deh pemimpin. Nah, disitulah mereka mulai adanya pemimpin. Nah, ketika ada pemimpin itu, tentunya sistem pemerintahannya kan lebih maju ya. Jadi, mulai muncul kaum-kaum aristokrat. Dan aristokrat itu dipegang oleh 4 kota besar, yaitu Athena, Sparta, Thebe, dan Cohentes. Cuma yang lebih menonjol di sini adalah Sparta dan Athena. Kayak seperti yang kita tahu, kalau Sparta tuh lebih kuat di militernya, tapi kalau Athena lebih di maritim sama demokrasinya kan. Nah, Sparta ini karena militernya emang kuat, jadi dia pertama kali melakukan ekspansi militer. Tapi di sisi lain, Athena tuh lebih fokus pada kemakmuran, kayak gimana sih cara membangun kemakmuran rakyatnya. Ketika Athena ini mulai memikirkan kemakmurannya, dia tuh malah dikuasai sama tiran gitu. Nah, karena tiran itu terlalu berkuasa, Athena minta tolong ke Sparta untuk bantu ngalahin tiran tersebut. Dan akhirnya tiran tersebut kalah lah karena Athena minta bantuan sama Sparta. Terus karena
tiran tersebut udah kalah, Athena tuh mulai apa ya, kayak mengembangkan sistem keamanan dia dengan cara jadi ada sebuah tembikar itu tuh kayak dibuat umum, terus nanti masyarakat bebas untuk nulis nama siapapun yang meresahkan masyarakat. Nah, ketika dari pemilik nama tersebut udah ada lebih dari 5 ditulis sama masyarakat, pemilik nama tersebut bakal diasingkan. Itu bagaimana cara biar Athena mencegah ketiranan seperti sebelumnya. Nah, karena sebelumnya tuh Athena kan bekerja sama sama Sparta ya. Jadi hubungan mereka sempat gak akur terus akur, tapi masalahnya nanti gak akur lagi nih. Ada di periode Yunani klasik. Yunani klasik ini banyak banget perang-perangnya kalau kalian mau tahu. Jadi perang-perangnya tuh yang pertama adalah ketika ketika Persia melawan Yunani. Itu tuh ada di dalam perang Ionia. Cuma Persia ini kan sebenarnya berhasil dikalahkan kan, karena Yunani dibantu sama Athena. Tapi Persia ini nggak terima. Akhirnya dia tuh malah nyerang Athena, kayak pengen balas dendam karena dia udah dikalahin. Nah, terus karena Persia ini kalah sama Athena, Persia ini nggak terima kalau dia kalah. Nah, Persia tuh mau nyerang Yunani lagi. Cuma di situ kebetulan Sparta sama Athena emang lagi perang kan, berkonflik. Dan Raja Yunani pada saat itu menganggap ini kesempatan nih, daripada Sparta sama Athena perang, mending mereka berdua gabung terus lawan Persia. Nah, akhirnya Sparta sama Athena nih menyatukan kekuatannya, Athena dari maritimnya, terus Sparta dari kekuatan daratnya. Mereka berhasil mengalahkan Persia. Nah, tapi di sini ada lanjut lagi perang Peloponnesia. Perang Peloponnesia itu perang Sparta melawan Athena. Sebenarnya itu cuma karena Sparta takut Athena lebih kuat daripada Sparta. Tapi bodohnya di sini tuh Sparta mau menyerang Athena, tapi ditambah Persia. Padahal sebelumnya kan mereka habis ngalahin Persia bareng-bareng kan. Cuma ini malah Sparta mau ngalahin Athena pakai kekuatan Persia juga. Terus mereka perang lah itu. Tapi perang mereka tuh berhenti karena adanya perdamaian di kelas. Setelah perdamaian itu, Persia kayak mulai bangkit lagi. Sparta tuh nggak mau kalah. Terus Sparta nyerang Athena lagi, pakai bantuan Persia lagi. Nah, karena kayak udah diserang lagi, Persia kalah dong. Akhirnya Persia kayak mengundurkan diri. Nah, Sparta akhirnya berkuasa lah di Yunani kuno. Nah, karena Sparta udah berkuasa, otomatis pemerintahan ada di tangan Sparta. Tapi sayangnya, Sparta tuh memiliki banyak kekurangan. Ya, karena kan dia hanya kuat secara militer ya, secara pemerintahan tuh dia kurang kuat. Jadi, karena wilayah Yunani kuno terlalu luas, si Sparta tuh nggak bisa manage, yang dimana akhirnya masyarakatnya merasa tidak diperhatikan, terus ya udah masyarakatnya jadi terlantar. Nah, terus Sparta tuh mulai melemah ketika Athena sama Thebe sama Korintos itu melawan Sparta. Ya, mereka perang lagi tuh. Tapi ketika Sparta diserang sama Athena, Thebe, Korintos gitu, Sparta menang karena dibantu sama Persia. Dan akhirnya di saat yang bersamaan ada bangsa Makedonia itu tuh emang lagi maju juga. Nah, dia tuh mulailah menginvasi Persia. Otomatis kan Persia kan memang membantu Sparta ya. Terus Sparta juga kalah pada saat itu. Akhirnya Makedonia tuh makin ada kesempatan buat melawan Sparta. Terus Makedonia pada saat itu dipimpin sama Filipos. Cuma ketika Filipos ini pengen melawan Persia, dia tuh malah terbunuh. Lanjut ke periode Helenistik. Nah, walaupun Filipos terbunuh, dia tuh punya anak kan, si Alexander Agung. Untungnya si Alexander Agung ini emang final boss banget ya. Nah, dia tuh berhasil mengalahkan Persia. Bahkan Mesir juga dia kalahin. Akhirnya Yunani, Persia sama Mesir itu kan bergabung ya. Dan terciptalah kebudayaan Helenistik yang menyatukan budaya-budaya Yunani, Mesir, dan Persia untuk menunjukkan kesetiaan wilayah jajahannya Yunani gitu. Tapi masanya Alexander Agung itu tuh gak berlangsung lama karena Alexander meninggal muda. Terus ketika dia udah meninggal, Yunani kuno tuh melemah karena Romawi kan juga pada saat itu berkembang ya. Dan berkembangnya Romawi otomatis memberi pengaruh agama Kristen kepada Yunani. Dan masuknya agama Kristen ke Yunani itu membuat kekuasaan Yunani makin lama makin lemah. Di Yunani itu kepercayaannya dewa tertinggi adalah dewa Zeus atau dewa petir. Dan mereka ada bentuk penghargaan kepada dewa yang menurut aku unik, yaitu Olimpiade. Kayak ajang olahraga gitu. Kayak jadi mereka menunjukkan rasa terima kasihnya kepada dewa melalui olahraga. Terus pada masa Yunani ini, seperti yang sudah kita tahu, filsafat-filsafat itu emang lahir dari Yunani kan. Kayak ada Plato, Herodotus, terus Hippocrates, Aristoteles, itu tuh lahir dari Yunani karena seperti pada saat Athena itu kan demokrasinya kayak benar-benar demokrasi terbuka, kayak kita bebas memikirkan apa aja. Nah, karena kebebasan berpikir itulah lahirlah filsuf-filsuf yang pikiran tuh jauh banget gitu, dan ilmu itu masih kepake sampai sekarang. Dan selain filsuf tadi ada juga tokoh-tokoh yang berguna di bidang pendidikan kayak matematika seperti Pythagoras, Archimedes, itu tuh lahir dari Yunani juga. Sekarang kita lanjut ke peradaban Romawi kuno. Nah, peradaban Romawi kuno tuh sebenarnya masih ada hubungannya sama Yunani ya, karena awal mula terciptanya Romawi kuno tuh ketika pangeran dari Troya, yaitu Aeneas, itu tuh melarikan diri ke daerah Italia ketika adanya perang Troya. Nah, dia tuh tinggal di daerah yang namanya Alba Longa. Seiring berjalannya waktu, Alba Longa juga berkembang menjadi kota yang
cukup besar. Nah, sampai akhirnya dikuasai sama Raja Numitor. Cuma Raja Numitor ini tuh dibunuh sama saudaranya yaitu Amulius. Tapi Amulius itu tahu si Numitor punya anak yaitu Rhea Silvia. Rhea Silvia tuh menikahlah sama Dewa Mars yang akhirnya memiliki anak kembar dari hasil pernikahan mereka yaitu Remus dan Romulus. Cuma Amulius takut si Remus sama Romulus bakal mengambil kekuasaannya dia. Si Remus sama Romulus tuh dibuang ke sungai. Tapi di sungai itu diselamatin sama serigala. Sampai akhirnya anak kembar tersebut tumbuh besar, tumbuh dewasa. Cuma makin dewasa Remus sama Romulus nih pada akhirnya mereka tuh rebutan apa ya kayak kuat-kuatan gitu, terus mereka bunuh-bunuhan dan si Remus terbunuh sama Romulus. Makanya nama Roma tuh diambil nama Romulus. Pada saat itu kekuasaan raja tuh disebutnya absolut ya. Jadi raja adalah kayak emang pemimpin negara, pemimpin tentara, terus yang mengatur keagamaan gitu. Dan kalau berdasarkan buku putih itu ada 5 raja yang paling terkenal di Romawi. Yang pertama tentu saja Romulus. Romulus ini disebutnya raja yang sangat baik ya, karena dia sangat mementingkan kepentingan rakyatnya, jadi rakyatnya pada makmur. Nah, selanjutnya setelah Romulus tidak bertahta lagi, dia di Romawi dipimpin sama Numa Pompilius. Numa Pompilius itu juga bagus dalam pemerintahannya. Namanya Ancus Marcius. Itu juga ketika berkuasa sangat baik. Nah, lanjut adalah Tarquinius Pisus. Nah, Tarquinius Pisus ini tuh merupakan anak adopsinya si Ancus Marcius. Dia juga oke banget dalam pemerintah. Kayak terakhir itu adalah Tarquinius Superbus. Ini tuh kayak akhir dari periode kerajaan karena si Superbus ini enggak baiklah dalam memanage Romawi. Dia suka bunuh-bunuhan, dia suka pakai kekerasan, terus masyarakat tuh jadi tersiksa gitu sama dia. Sampai akhirnya masyarakat menggulingkan si Superbus ini. Di periode Republik ini tuh terkenal ya ada konsul, senat, sama majelis kuria kan. Terus ada juga golongan plebs sama patrisia. Golongan patrisia itu adalah golongan orang-orang kaya yang punya kekuasaan di politik. Sementara kalau plebs itu cuma rakyat biasa dan dia juga nggak punya kekuasaan di politik. Nah, karena adanya kesenjangan sosial tadi seperti yang aku jelasin, terus juga gimana cara pemilihan politik itu kan nggak adil, muncullah konsilium plebis atau dewan pleb kayak untuk memperjuangkan hak kesetaraan mereka bahwa mereka juga berhak untuk ada di politik karena kan mereka masyarakat itu ya. Cuma Patricia ini kayak acuh tak acuh, terus akhirnya si pleb memutuskan melakukan secesio atau disebut juga kayak mogok kerja. Akhirnya Patricia ini membentuklah Decem Fitri kayak gabungan sama pleb dan Patricia dan membuat hukum tabula 12 itu kayak mengurus hukum-hukuman untuk pelanggar, terus perceraian, pernikahan, perdagangan, pokoknya ada di hukum tabula 12 tersebut. Tapi sayangnya nggak ada hukum pernikahan yang memperbolehkan pleb dan patricia itu menikah. Padahal kalau misalnya pleb dan patricia menikah kan bisa memperbaiki kayak status sosial pleb ya. Dan pleb tuh nggak terima, nggak ada aturan yang kayak gitu. Akhirnya pleb tuh melakukan secesio lagi. Maka dari itu senat tuh kayak memberi wewenang untuk pleb biar jadi pemimpin. Akhirnya terpilihlah si Hortensius. Tapi ternyata Hortensius tuh malah jadi diktator gitu loh. Apalagi dia tuh mengeluarkan undang-undang Lex Hortensia. Nah, di mana Lex Hortensia tuh apa ya kayak malah memutarbalikkan keadaan antara patricia sama pleb. Di sisi yang sama tuh ada perang Funisia, yaitu Romawi melawan Kartago. Dan pleb tuh turun perang karena Kartago tuh menyerang Hannibal kayak ibu kotanya Romawi. Nah, maksudnya ya emang Kartago kalah, terus hasil rampasan dari Kartago tuh diambil sama patricia. Nah, itu salahnya adalah patricia yang mengambil harta dari bangsa Kartago, sementara pleb yang udah perang malah nggak dapat apa-apa. Disitulah pleb makin miskin karena ketika perang kan dia juga sibuk dengan perang ya, sampai mengabaikan pertanian mereka, perdagangan. Nah, di sini tuh pleb punya cara dia menjual tanah kepada patricia. Pasti kan pleb jadi orang kaya ya, karena dia udah jadi kaya, dia akhirnya punya wewenang untuk menjabat di pemerintahan. Tapi justru ketika pleb ini menjabat, malah terjadi kayak jual beli suara gitu ketika periode triumvirat. Tapi di sini baru triumvirat yang pertama. Nah, Julius Caesar ini kayak ngedeketin Pompeius sama Crassus, terus mereka membentuk 3 serangkai tapi kayak secara informal ya. Tapi mereka tuh mulai hancur karena Crassus tuh wafat dalam pertarungan di Inggris. Sementara Pompeius tuh iri sama Caesar karena tuh kayak Caesar tuh unggul banget. Lama-lama Pompeius tuh pengen ngalahin si Julius Caesar ini. Akhirnya dia tuh melobi-lobi senat kayak biar nggak menurunkan jabatannya. Tapi ya kan senat lebih di pihak Pompei ya. Jadi kayak nggak berhasil juga. Dan si Julius di sini melakukan taktik kayak oke, dia mundur, tapi kalau Pompei juga mundur. Dan si Pompei kan nggak terima, ya udah Julius juga nggak terima. Akhirnya dia kayak mengumpulkan suara rakyat dan bersama legionnya dia tuh menjadi diktator gitu. Dan si Julius ini dibantu juga sama Marcus Antonius. Nah, anak-anak dari Pompei itu nggak setuju Julius jadi konsul kayak musuh dia berkuasa lagi. Tapi mereka tuh pengen melawan Julius, malah dibunuh sama Marcus Antonius ya kan. Marcus Antonius ada di pihaknya Julius ya. Bawa ada Triumvirat 2. Ketika si Julius ini dianggap makin diktator banget, jadi sebagian masyarakat mulai merasa nggak sepihak lagi sama Julius. Warga ini kayak mulai berkonspirasi untuk menyingkirkan Julius. Apalagi ada anak angkatnya Julius, si Brutus, itu juga menjadi kayak dalang dibalik penyingkiran Julius. Nah, si Julius ini kan pembicaranya kayak diundang untuk pidato gitu kan. Si Julius juga sebenarnya udah tahu nih dia bakal mau dibunuh, tapi kayak dia masih labil gitu. Kayak tapi Publius tuh malah nyerang dia. Apalagi
makin sedihnya tuh ketika Brutus tuh juga yang ngebunuh dia, kayak nusuk Julius dari belakang. Setelah Julius yang terbunuh, Senat tuh membuat hukum Lex Antonia, yang dimana dia memberi pengampunan kepada para pembunuh. Si Brutus nih masih merasa nggak aman, kayak udah dikasih Lex Antonia, karena warga kan emang cenderung lebih banyak yang mendukung si Julius ya. Tapi akhirnya situasi politik tuh makin berubah ketika Octavianus, yaitu keponakan tapi sekaligus anak angkatnya Julius juga, mulai menetapkan peraturan bahwa siapapun yang membunuh Julius Caesar akan dijadikan penjahat. Terus tadi kan Marcus Antonius yang bikin Lex Antonia ya, tapi dia tuh malah kayak meminta bantuan kepada pihaknya Brutus biar mengancam si Octavianus. Nah, si Marcus Antonius kan minta bantuan ke pihak Brutus. Nah, awalnya Brutus kira si Antonius nih kayak musuhan sama Octavianus, tapi ternyata enggak. Ternyata si Antonius sama Octavianus tuh merupakan permusuhan mereka dan malah bersatu tuh. Dan setelah mereka bersatu, mereka melawan si Brutus bersama-sama sampai akhirnya Senat sangat mendukung mereka berdua dan terbentuklah Triumvirat II. Peradaban India kuno ini terletak di antara Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakka. Dan peradaban ini, bukti keberadaan peradaban ini tuh ditemukan ketika Sir Marshall dari Inggris hendak membuat jalur kereta, yang dimana dia menemukan runtuhan dari bangunan-bangunan di Mohenjo-daro Harappa. Nah, mereka tuh berfokus pada sumber pertanian seperti padi, gandum, dan juga jenisnya. Jadi memang utamanya mereka ekonominya ada di pertanian. Terus yang paling ikonik dari peradaban India kuno ini adalah sistem sanitasinya. Sistem sanitasi itu kayak perairannya ya. Dan selain sanitasi, mereka juga pada saat itu sudah mengenal sistem toilet flush. Tapi India kuno ini nggak terlalu lama ya masanya, karena dia mengalami kekeringan akibat pergeseran percaya, karena datangnya bangsa Arya itu membawa perubahan agama dalam mereka. Agama Hindu itu terbentuklah sistem kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Oke, sebagai penutup, aku pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bu Ervita yang sudah mendengarkan penjelasan aku sampai akhir. Dan yang selanjutnya aku ingin menyampaikan bahwa Bu Ervita, jujur aku tobat sekali dibeli remedial ini karena menjelaskan 9 peradaban dalam kurun kurang dari seminggu tuh sangat agak menyiksa saya begitu, Bu.